Anies itu cita-cita hidupnya itu berkuasa. Cita-citanya berkuasa? Iya berkuasa, saya kan membaca gerak-geriknya yang sampai saat ini, dan ditarik ke belakang sana bertahun-tahun yang lalu ketika menjadi staf saya di The Partnership for Governance Reform. Itu di bawah UNDP. Anies pernah jadi anak buahnya Kang Sobari? Ada, ya pernah. Orang yang pandai ngomong, tapi kalau pelaksanaan di lapangannya itu big zero, dia at the end namanya big zero. Big zero. Itu Anies belum dihitung, zaman itu belum dihitung. Jadi big zero aja belum? Big zero aja belum. Agak mulai sekolah Amerika ya, masih fresh from the oven itu tadi. Banyak kawan saya bilang, bahaya loh Anies kalau sampai jadi presiden. Setuju nggak Kang? Sebelum orang pada ngomong, saya sudah ngomong. Itu maksud saya. Jadi orang-orang itu nambah apa yang saya omongkan. Yang waktu itu apa? Yuk. Orang gini ini berbahaya ini. Kalau dikasih kekuasaan ini berbahaya sekali. Anies ini berbahaya kalau dikasih kekuasaan. Mari kita cek. Kang Sobari, waduh ini lama banget saya pengen ngobrol sama Kang Sobari nih ya. Tiap kali saya WA pasti sedang membersamai sekian mahasiswa. Oh, enggak lah. Apa kegiatannya apa itu? Oh, apa masih ada diskusi berat? Iya benar. Sejak tahun 2000 saya diminta ngajar S2. Oh, ngajar S2 di Depok. UI Depok. Kadang-kadang sekarang diselingi S3. Di UI Depok juga. Di Depok juga. Ya begitu. Dan mata kuliah apa Kang? Mata kuliah itu aslinya saya yang ngasih nama judul kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal. Ini saya tertarik ini, kebudayaan lokal. Oh iya. Karena ini biasa menjelang Pilpres itu kadang-kadang yang menjamur bukan kebudayaan lokal, ada kebudayaan entah dari mana di bawah-bawah yang masalah. Iya. Jadi kegiatan Kang Sobari lebih banyak di UI, di kampus sekarang ini? Bukan lebih banyak. Apa? Itu sedikit. Oh, justru lebih sedikit di kampus? Ya cuma seminggu sekali. Sementara sisa harinya lebih banyak? Sisa harinya lebih banyak naik sepeda. Di rumah dan ngetik. Oh, ngetik. Nah, bukunya apa Kang? Buku saya banyak. Yang terbaru lah. Yang terbaru. Yang mau dikasih saya belum jadi itu. Itu harusnya ada tadi ya, wah Jen. Itu apa? Buku The apa? President. The President. In English atau bahasa Indonesia? Wah, itu hanya judul. Karena sukar membuat judul yang keren dalam bahasa Indonesia untuk yang ini. Untuk yang ini? Untuk ini agak keren. Ini buku cerita tentang apa? Waduh, saya pengen punya ya. Cerita tentang apa nih? Anda sudah punya, tinggal ngambil. Gitu. Cerita tentang apa? Ini cerita tentang bagaimana Pak Jokowi akan didemo besar-besaran oleh kelompok yang tak tersentuh. Karena mereka itu duta-duta dari langit, gitu. Duta-duta dari langit dan itu Tuhan sendiri yang merentah mereka, ya. Kabarnya begitu. Kabarnya begitu. Jokowi mau dijatuhkan, nggak jatuh. Dan berulang-ulang. Nggak jatuh. Karena beliau memiliki panglima. Panglima itu hanya sebutan saya, sak maunya saya itu. Panglima yang penuh dedikasi, yang penuh mengabdi kepada Presiden Jokowi. Panglima. Panglimanya ya. Tapi sebenarnya kalau Anda mau nanya itu maksudnya Pak Tito. Oh gitu maksudnya. Waktu itu ya. Ya. Dan Pak Jokowi ini di backup oleh setidaknya 3 unsur penting dalam masyarakat kita. Satu itu masyarakat komunal. Masyarakat komunal. Gulungan manusia-manusia yang hidupnya memancarkan kearifan, sikap bijaksana,
sikap memberi akomodasi, sikap memberi jalan keluar. Lawanlah tapi jangan dibunuh. Oh, itu Wah, ya, gitu itu kan, ya. kan keren itu. Kalau wayang itu berarti ini golongan mana nih? Kanan. Ini mana yang jenengan sebutkan tadi itu? Si yang utusan Tuhan itu tadi ya. Iya, Nah, itu golongan sabrang. 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 Nggak kanan, nggak kiri, seberang. Tidak kanan, tidak kiri. Oh, supaya jelas begini, Bung. Dalam pewayangan kita itu keluarga Pandawa dan keluarga Kurawa. Ya, Pandawa, Kurawa. Pandawa dan Kurawa. Jadi kalau dalang itu menghadap Utara. itu berarti sebelah kanannya itu Pandawa. Pandawa. Ini Diceritakan Kurawa. yang baik-baik. Yang kiri itu Kurawa. Kurawa. Diceritakan yang jahat-jahat. Yang serakah-serakah, yang serakah, jahat-jahat, yang tidak mau kalah, Oligarki. tidak bisa mendengar orang. Karena kebenaran bagi dia itu ya ini kebenaran udah didominasi. Nah, ini masih ada unsur yang lebih ekstrem lagi itu yang dari sabrang itu. Ini nggak kanan nggak kiri, sabrang. Sabrang tuh jauh. Sabrang itu bagi ya barangkali lebih baik outlook atau world view. Bagi world view Jawa, ini kalau dalam kebudayaan itu bagi world view Jawa, sabrang itu ya sabrang. Bukan Jawa. Antah berantah. Wantah berantah. Kesombongan seperti ini sama dengan kesombongan Eropa sebenarnya. Orang Jawa mungkin niru Eropa. Tanah-tanah terjajah. Iya. Itu kan no man's land. No man's land. Tanah yang tidak punya pemilik, dijajah. Lalu kalau kebetulan ada pemiliknya, dan selalu kebetulan ada, selalu ada. Pemiliknya itu dianggap, kalaupun mereka pintar, itu pintarnya tanah-tanah jajahan itu Enggak seberapa pintar. SMP-nya anak negeri Belanda. Pinter-pinternya kita itu level SMP negeri Belanda, dan kita disebut yang namanya bumi lah. setengah manusia dan setengah arat-arat yang enggak jelas, kemanusiaannya hanya setengah. Nah itu mereka ada punya sebutan hinterland, itu daerah yang remote, dan manusia-manusianya itu yang disebut pribumi. Pribumi adalah seburuk-buruknya sebutan, meskipun kalau dalam bahasa Inggris, orang Inggris bisa bilangnya itu Aboriginal. Ya sama saja, itu orang paling bodoh, peradaban minus. Dan dianggap rendah, sangat. sekian. Kelas jauh. Nah ini. Entar dulu, ada satu lagi supaya agak jelas. Jadi kalau orang menganggap itu pribumi yang punya kepentingan, enggak. Yang punya kepentingan sebenarnya itu Eropa, itu namanya golongan Asia kelas 2 itu. Kelas 2. Iya. Kira-kira dalam percaturan politik, analogi-analogi tadi seperti apa? Percaturan politik Indonesia terutama. Ada nggak tokoh politik yang di seberang, mungkin figur-figur yang di kanan sang dalang? Atau Presiden Jokowi itu siapa kalau wayang? Krishna. Betara Krishna. Sebutannya ya, menurut ramalan Jayabaya kan, tempo hari itu akan ada orang-orang yang pada ngomong, presiden kita yang akan datang ini ialah suatu pribadi yang yang awujud Krishna, awatak Baladewa. Wujud fisiknya itu Krishna, dan itu agak bagus, agak cocok dengan Pak Jokowi. Kurus, Krishna tinggi, penuh diplomasi, kesabaran, tapi kesabarannya itu tajam. Dosa-dosa beliau dikurangi lah, kalau orang sabar itu. Iya, karena sabarnya. Tapi musuh-musuhnya itu yuk walat langsung on the spot. Karmanya to the point. Langsung. Nah, beliau itu Asarira Baladewa. Asarira Krishna, awatak Baladewa. Pribadinya Krishna, watak, kelihatannya lembut, tapi kalau sudah tidak mau ya tidak mau. Ya boleh dewa tenanan itu. Ayo gabungan kakak adik begitu ya dahsyat. Dahsyat itu menurut ramalan Jayabaya.
atas dasar itu, tempo hari kan beredar Iya. pikiran, atas dasar itu maka The President, novel yang saya tulis 11 bulan penuh, Iya. mengeditnya 11 kali, yuk bayangin aja ngedit 11 kali, itu menampilkan keluhuran seorang warga negara yang kemudian menjadi presiden, di backup oleh kalangan Iya, kelompok-kelompok komunal, orang-orang yang hidup di bawah kepala suku, Iya. di dalamnya penuh kearifan yang tadi itu, Iya. dan yang kedua itu dunia pesantren. Dunia pesantren. Tapi bukan pesantrennya kaum Nahdliyin. Iya. Saya tidak ingin melibatkan NU Iya. ke dalam novel. Pesantrennya itu ialah pesantren pewaris ilmu-ilmu para wali. Wah, itu pokoknya tak bikin yang, dan itu tentu saja Kanjeng Sunan Kalijogo yang hadir di situ. Hadir Kanjeng Sunan, iya hadir di situ. Ini makin menarik nih isi bukunya ini, pasti menonton konten kita ini banyak yang pengen memiliki ini bukunya. Ini Kang, Iya. ini sebenarnya belum lama itu saya dapat video lama Kang Sobari dalam sebuah acara, saya nggak tahu. Oh gitu ya. Itu menurut saya luar biasa itu. Ketika video itu dibuat mungkin, atau ketika Kang Sobari bicara di forum itu termasuk salah satu orang yang sangat berani waktu itu. Berani itu ya? Kata teman-teman saya begitu, waktu itu loh. Kalau sekarang mungkin beda. Itu video apa Kang? Sedemikian keras, vokal ke seseorang yang namanya Anies Baswedan. Itu waktu itu apa sih, acara apa sih waktu itu? Itu seminar itu umum tentang politik Indonesia, yang hadir banyak. Iya. Dan Bung Rai Rangkuti itu ya seperti biasa, bilu lembut. Iya. Sayang Anies itu kok mau didukung oleh kelompok-kelompok seperti itu. Wah, itu saya naik pitam itu. Iya, saya naik pitam itu tidak untuk nyerang Bung Rai, tapi untuk membuat kontras. Jangankan kok didukung begitu. Kalau enggak ada yang dukung pun, asal dia tahu ada kelompok begitu-begitu, dia akan datangi. Itu didukung oleh kelompok jin-jin neprit dan jin-jin apapun, dia akan terima. Bahkan didukung makhluk halus pun akan diterima, maksudnya gitu ya? Ya diterimalah. Anies itu cita-cita hidupnya itu berkuasa. Cita-citanya berkuasa? Ya berkuasa, saya akan membaca gerak-geriknya yang sampai saat ini, dan ditarik ke belakang sana bertahun-tahun yang lalu ketika menjadi staf saya di The Partnership for Governance Reform. Itu di bawah UNDP. Anies pernah UNDP. Jadi anak buahnya Kang Sobari? Ada, ya pernah. Seru ini, gimana Anies waktu jadi anak buah kayak gimana Kang? Enggak ada yang istimewa lah. Oh, enggak ada yang istimewa? Enggak ada yang istimewa, saya lebih berarti senior. Berarti sama sekarang ya? Saya lebih senior. Saya lebih melihat persoalan, fokus on project, responsibility, dan berbicara. Itu yang dia ya ada beberapa orang yang sejenis itu yang lari-lari. Tapi sejenis itu. Memang pinter kayak gitu Kak? Pinter apa? Anies kan katanya pinter. Pinter, ya sebagai mantan atasan kan bisa melihat ini pinter, ini kurang, atau ini pinter apa gitu. Kalau disebut pinter itu, kalau dalam ukuran saya, pinter itu pernah di forum dengan perdebatan teori yang keras, perdebatan proposal yang tajam. Ngomong proposal saja, kan dia enggak pernah bikin proposal. Oh. Ya enggak ada, dia ada fresh from the oven. Oh, masih di cah sekolah kayak mulai. Ya belum tahu lah, enggak ada pengalamannya bikin proposal, enggak ada. Padahal di negeri kita ini kalau seorang sarjana kemudian matang dalam forum-forum perdiskusian, apalagi matang dalam menulis andai kata, itu akan keren. Terus matang pula di LSM.
LSM adalah tempat agung, tempat mulia Penggemblengan, di mana ide diperdebatkan, di mana pengabdian kepada Republik menjadi keutamaan hidup, di mana proposal harus diuji sebagai proposal dan pelaksanaan on the spot, on the field, itu pelaksanaan itu dinilai. Dan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Orang yang pandai ngomong, tapi kalau pelaksanaan di lapangannya itu big zero, dia at the end namanya big zero. Big zero. Itu Anies belum dihitung, zaman itu belum dihitung. Jadi big zero aja belum? Big zero aja belum. Akek mulai sekolah Amerika ya, masih fresh from the oven itu tadi. Dan kalau merasa sekarang bahwa dia itu jagoan dalam dunia akademik, saya kan punya geng jagoan-jagoan di dunia akademik itu. Saya kan orang LIPI, tempatnya orang-orang berpikir ya, nggak mikirin gaji lah. Merawono lah kayak sini. Tapi capres loh kan? Lah, ya itu sekarang dan diunggul-unggulkan oleh kelompok-kelompok yang memuja. Oleh partai yang Kelompok menyapreskan. pemuja. Zaman sekarang ini tuh kan masyarakat kita ini sebenarnya golongan pemuja kedangkalan. Yuk perhatikan kalau orang ngomong di TV-TV itu. Kalau TV berusaha ngomong agak serius, mesti dibikin supaya ada apalah jangan serius. Jadi dangkal itu sudah dipuji. Pun di media loh, pun di forum-forum, pun di pengajian loh. Ngomongkan hal-hal yang pokoknya bisa membuat pokoknya bisa membuat perlawanan terhadap tatanan yang sudah ada ini. Tapi sebenarnya itu semuanya dangkal. Kalau kita ngomong sufisme di televisi, ya termasuk zamannya Orde Baru dulu. Sufisme itu tidak bisa diomongkan begitu saja. Itu harus ada ininya, ada bintang filmnya yang jadi moderator. Itu. Jadi ironi. Contoh itu dulu Cak Nur ya toh, ngomong sufisme dan saya disuruh mendampingi. Tapi yang mendampingi lagi ada, yaitu golongan artis nasional untuk mempermudah persoalan. Padahal sufisme itu barang yang tidak bisa disederhanakan, ya tetap gitu. Tapi harus ada. Apakah ini artinya? Artinya ini kita ini merasakan betul media, televisi atau yang tempo hari begitu berkuasa, pun termasuk koran, pun termasuk forum-forum, itu sebenarnya sejenis komunitas penyembah kedangkalan. Komunitas penyembah kedangkalan. Pemuja kedangkalan, penyembah kedangkalan. Iya, apa-apa itu serba dibikin harus ada leluconnya. Simple, instan, itu bagian dari kedangkalan. Iya. Padahal orang seserius apapun kalau membicarakan perkara serius, dia memiliki slot kecil yang ada humornya. Itu sudah bawaan alam. Siapapun yang sophisticated dalam pemikirannya, senantiasa dia menyediakan humor. Kan nggak perlu dibikin, mesti ada artisnya gitu. Contoh Gus Dur kan, Gus Dur kurang sophisticated apa, kurang canggih apa. Tapi Gus Dur sudah membawa dalam dirinya teori-teori yang berat, filsafat yang berat, aturan kenegaraan yang berat, agama yang berat. Tapi Gus Dur itu bawaannya juga lelucon. Hidupnya lelucon macam itu. Jadi terjadinya di masyarakat kita itu. Saya pernah menulis lah itu, pernah dengan penuh kejengkelan. Ada komunitas-komunitas itu mesti anu. Jadi saya sebutkan lah ini komunitas pemuja kedangkalan. Ya aku senang karena ngejek. Itu fenomena kultur kita, jadi harus diejek. Bicara soal kedangkalan, ini saya balik lagi nih ke Anies nih. Karena ya kenapa harus Anies? Karena ya yang sudah resmi dicapreskan oleh sebuah partai selain Pak Prabowo, ya Anies ini. Cuman karena memang fenomenanya tiap hari menghiasi berita, mau nggak mau saya pengen ngomongin Anies. Selain Kang Sobari ternyata juga dulu pernah sangat dekat secara struktur, atasan bawahan. Iya betul. Cuman ya realitanya sekarang Anies dicapreskan oleh sebuah partai yang awalnya kami kira partai ini sangat menjunjung apa yang disebut sebagai nasionalisme, seperti yang selalu diusung yaitu restorasi dan sebagainya. Banyak kawan saya bilang bahaya loh Anies kalau sampai jadi presiden. Setuju nggak Kang? Sebelum orang pada ngomong, saya sudah ngomong. Itu
maksud saya. Jadi orang-orang itu nambah apa yang saya omongkan. Yang waktu itu apa? Yuk, orang gini ini berbahaya ini. Kalau dikasih kekuasaan ini berbahaya sekali. Anies ini berbahaya kalau dikasih kekuasaan. Mari kita cek. Dia mimpin Paramadina jadi rektor. Dulu. Oh iya. Oh minta izin sama saya itu. Bos saya ingin meninggalkan kantor untuk Paramadina. Ya saya akan bilang belak-belakan. Jadi ini saya ulang, terpaksa ya. Terpaksa yang baik. Ini keterpaksaan yang baik. Saya ulang, kau memang doktor, barangkali kau intelektual, barangkali. Ini kalimat Kang Sobari. Kalimatku, iya, kalimat langsung. Iya. Kau memang doktor, baru dari Amerika, tapi apakah kau intelektual? Itu kan belum tentu. Untuk ukuran Paramadina, karena Paramadina itu memiliki ukuran intelektual Muslim. Ya kau intelektual barangkali karena kau doktor, tapi ya belum tentu intelektual. Kau Muslim ya sudah pasti, tapi kau doktor dan kau Muslim itu tidak bisa semudah itu disimpulkan kau intelektual Muslim, ndak. Bagiku pun tidak. Karena seorang intelektual itu, waktu itu saya sudah menceritakan ya, seorang intelektual itu orang yang kalau disebut warga negara itu committed citizen. Committed. Yang sangat peduli, warga negara yang peduli pada negerinya. Siap berjuang untuk membela negerinya dengan ongkos apapun. Nah, dia sebagai sangat patriotik, sangat patriotik. Tapi kan dia tidak perlu menyebut aku ini patriot, orangnya begitu. Nah itu sebagai warga negara. Kalau dia itu intelektual, itu committed intelektual, itu Paramadina. Committed intelektual itu golongan intelektual yang sangat peduli kepada kehidupan. Cak Nur itu sangat peduli pada kehidupan. Beliau tahu ada pertanyaan besar di masyarakat tentang agamanya. Jadi banyak orang itu tidak tahu tentang keislaman, lalu Cak Nur menyelenggarakan pengajian di Paramadina. Diskursus keislaman itu variasinya sangat banyak dan banyak yang diundang untuk omong-omong di situ. Saya kira saya berapa kali diundang. Oh iya saya diundang itu, diundang dan ada Cak Nur itu. Ya keren gitu. Itu sebelum sebelum Anies pamit tadi. Jauh sampai pada jawaban bagi Cak Nur bahwa pengajian tidak cukup untuk mendidik, untuk memenuhi kehausan kaum muslimin kelas menengah kota. Yang haus pengetahuan tentang keislaman. Nah, maka bukan pengajian lah, universitas. Maka universitaslah yang bisa menjawab. Nah, berdirinya Paramadina. Cara berpikir semacam itu, menjawab teka-teki metafisika, teka-teki politik, teka-teki kehidupan. Itu kerjaannya kaum intelektual. Kalau kaum intelektual itu kerjaannya itu ya ngopi, ngopi renang, ya terus, gaya-gaya gitu. Zoom meeting. Itu rambutnya belum kelihatan putih sama sekali. Mukanya itu masih halus, belum pernah digunakan. Jadi belum ada garis-garis kedewasaan, belum ada tanda-tanda yang merupakan garis kearifan, belum ada. Nah, itu janganlah menganggap intelektual. Nah, kalau bahasa yang lebih abstrak lagi, kalangan intelektual itu ialah manusia, individu yang memiliki high sensitivity, mengerti caranya menerjemahkan bahasa langit menjadi bahasa bumi dalam kehidupan di bumi, menata kearifan, menata ketentraman, menata rasa damai, living in peace. Kalau John Lennon bolehlah dia living in peace. Berarti menurut Kang Sobari, Anies ini belum intelektual. Ini bukan versiku, versi pemahaman intelektual dalam
pemikiran global. Intelektual itu bukanlah orang yang membawa gelar doktor. Gelar doktor iyalah, tapi kamu di luar sana ini golongan intelektual yang ngomong. Kamu belum, Dek. Tunggu ya. Mungkin 20 tahun lagi. Muter-muter aja dulu. Oh, kalau dunia barat gitu. Kamu ngrungokke mbok menawa kamu. Ya kayak gitu. Ini definisi bukan definisiku. Ini definisi umum yang dipakai umum. Bisa dicari di mana saja. What is intellectual? Bukan dokter Andes, bukan SH, bukan dokter, bukan intelektual itu. Kalau kita mikir, golongan kritis dalam masyarakat yang memerankan peran punokawan. Ketika dibayangkan kerajaan itu sedemikian hegemonik dan berkuasa dan juga memiliki kecenderungan untuk menguasai orang lain, muncul punokawan. Mengingatkan, kau jangan begitu, kau jangan begitu. Bahasa sederhana. Itu enggak sekolah. Ini orang enggak sekolah, Mari kita lihat barangkali wartawan atau pelukis atau apa. Tidak usah sekolah tinggi-tinggi, tapi kalau orang-orang kayak gitu di golongan wartawan, itu kan tiap hari berpikir tentang persoalan-persoalan dan marah ketika membuat berita. Itu dasarnya kemarahan. Nah, itu beritanya agak terbatas, tapi kalau esais, lebih dalam lagi, karena esais harus mengupas persoalan setuntasnya. Nah, orang-orang ya mungkin tampangnya juga tampang pinggir jalan ya, tapi orang-orang itu sebenarnya komunikasinya dengan alam yang tinggi di langit dan dengan menghubungkan dengan alam di bumi ini, intens. Itulah orang yang berpikir tentang hidup, itu berpikir tentang bagaimana cara membuat kearifan hidup, bagaimana masyarakat ini tentram. Janganlah ada ketegangan, apalagi perkelahian. Nah, itu urusannya golongan intelektual. Nah, masalahnya di masyarakat saat ini, mungkin para pemuja kedangkalan atau apapun disebutnya, menganggap orang seperti Anies figur itu kalau ngomong dengan bule bahasa Inggris tanpa translator, ya kan, necis pakai jas, itu dianggapnya orang pintar. Sementara Pak Jokowi yang tadi fisiknya itu kresna, ya kan. Tapi kresna dan baladewa, jangan main-main. Nah, itu dipersepsikan oleh kelompok tertentu, ini tuh pelongo-pelongo dan sebagainya. Apa sebenarnya yang terjadi antara intelektual yang asli ini yang mana di antara dua tokoh ini misalnya? Presiden Jokowi itulah intelektual tulen. Intelektual tulen. Yuk lihat, beliau bisa memecahkan suatu persoalan sensitif mendalam dengan satu langkah. Termasuk persoalan ideologis, persoalan kebangsaan, diselesaikan dengan satu langkah, bangun infrastruktur. Waktu budayawan ngumpul di istana, itu Ibu Tuti Herati almarhum, seorang filsuf, yang pandai, penyair, yang keren, itu bertanya, lah Bapak Presiden kok fokusnya itu pada suprastruktur. Lah infrastruktur kok fokusnya pada infrastruktur. Lah diapakan itu suprastruktur yang tidak kalah penting. Dia bertanya dan tidak nyakiti. Memang itu pertanyaan. Ya, tapi kan mestinya beliau tahu sendiri. Wong aku aja tahu. Retorik mungkin. Bangunan semen membangun dari Sumatera paling selatan sampai ke Sumatera yang paling utara di Aceh, itu kan akan membuat suatu kesadaran. Jokowi tidak dipilih loh di sini, tapi dia bangun. Yang dia bangun itu sesuatu yang menjadi pertanyaan kami. Kami ini tidak diperlakukan sebagai Indonesia, tapi Jokowi memperlakukannya. Loh, nggak dipilih aja dia begitu baik pada kita, karena dia adalah pribadi. Dia adalah warga negara juga, itu committed citizen. Kalau dia dilihat dari presiden itu the very responsible
the President of the Republic of Indonesia. Responsible, urusan responsible ini barang mahal. Tanggung jawab kenegaraan, bukan tanggung jawab pribadi. Terus orang Aceh itu kan merasa iya ya, kita sekarang diperlakukan seperti orang Indonesia pada umumnya. Beliaunya ke sini. Begitu juga yang di Talaut, begitu juga yang di Papua. Orang-orang Talaut, ini orang ini sekarang ini Indonesia. Sudah dibikinkan ini tol laut, kita muda. Dianggap sebagai bangsa Indonesia. Jadi orang per orang itu diorangkan, menjunjung harkat kemanusiaan orang per orang di wilayah-wilayah yang remote, yang tidak pernah tersentuh oleh pembangunan. Belum pernah didatangi presiden. Belum pernah. Presiden kok suruh datang. Presiden sebelumnya itu nyanyi toh, duduk gitar-gitaran toh, melukis toh, masuk datangi rakyat itu gendeng kok, edan kok presiden kok. Nah, tapi kalau Presiden Jokowi ya memang edan dalam arti itu toh, rakyat itu didatangi. Kowe ngerti aku presidenmu, kowe ngerti toh. Kalau ada masalah apa, katakan sama saya. Kamu sakit enggak? Sakit, harus sakit, tak obati. Kan Jokowi kan gitu kan, kamu sakit, tak obati. Sekolah, ngaku sakit. Kalau enggak sakit, pokoknya aku bilang sakit, tak jejeli obat. Kan kira-kira gitu ya. Saking edah saja Jokowi begitu. Pak Jokowi adalah salah satu presiden yang paling bertanggung jawab. Sangat. Itu jangan keliru, Bung. Fi dunya wal akhirah. Wah, keren banget ini kan. Jawabnya fi dunya wal akhirah. Iya kan, keren banget itu. Enggak meninggalkan Muhammadiyahnya ya. Yuk tetap ada lah. Bau-baunya masih ada. Ya begitu. Kemarin kan ada pagelaran G20 yang ternyata luar biasa seperti itu. Pak Jokowi melambung di antara negara-negara. Kalau melihat 8 tahun Pak Jokowi memimpin Indonesia, 8 menjelang 9 tahun ini, kemudian kegiatan-kegiatan beliau terakhir ini, sekarang Indonesia setelah jadi presidensi G20, kabarnya juga jadi ini level ASEAN, kita juga ketuanya di sini. Ini kira-kira kan, Indonesia pada 100 tahunnya nanti tahun 2045, optimis nggak kita bakal sejajar dengan negara-negara maju dengan dasar 10 tahun Pak Jokowi memerintah ini? Yang merintah presiden harus orang biasa. Presiden harus orang biasa. Tapi yang committed kepada tugas. Yang pura-pura intelektual nggak perlu lah ya. Kalau soal bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya pintar. Tapi kosakatanya belum lengkap. Anak yang pandai bahasa Inggris itu, kosakata bahasa Indonesia belum lengkap. Tidak selengkap aku. Ya iyalah. Karyaku banyak. Dia punya karya. Satu aja kan enggak ada. Ada 1000 kan bentuknya lubang di pinggir jalan. Karya itu buku. Karya itu pemikiran. Karena katanya dia ahli, pandai. Bukuku aja 24 gitu. Bayangin. Jadi optimis ya. Berarti 2045 Indonesia kalau asal presidennya orang biasa. Orang biasa itu apa? Orang yang biasa bekerja. Dalam kerja itu menghasilkan filsafat. Jangan salah ya. Jangan salah bahwa hanya orang yang pandai ngomong, yang pandai diskursus, pandai menyatakan sesuatu. Ya toh? Agak. Orang yang ngomong ya hanya ngomong hasilnya. Ngomongnya filsafat ya filsafat. Tapi kalau orang yang bekerja, saya pernah pakai contoh Ahok. Tapi pun Bung Jokowi kita contoh, beliau membuat jalan infrastruktur sekaligus suprastruktur. Sekaligus kan filsafat itu. Filsafat kebangsaan, perasaan sebagai bangsa, pride, kebanggaan. Bangga rakyat itu. Tapi kalau kita hanya pandai ngomong, yang ngomong itulah produknya. Sampai tumpah. Yang ngomong, iya. Dan dunia tidak berubah oleh omong, yang berubah oleh kerja dalam hal ini. Ahok kerja, dia menghasilkan filsafat, good governance. Good governance itu filsafat politik. Filsafat politik. Supaya pemerintah itu begini, good governance itu transparan. Transparan, demokratik, akuntabel.
Orang transparan banyak yang bisa transparan, tapi kalau tidak akuntabel jadinya Pak Harto. Oh iya transparan. Pak Harto itu transparan. Sangat. Apa? Aku rasa seneng sama orang itu langsung didor. Transparan tuh itu. Tapi apakah itu socially accountable? Bukan. Berarti Bukan. 2024 nanti berat dong Kang. Menurut Sangat berat, Kang sangat Sobari, berat, sangat berat. harus yang bagaimana nih yang meneruskan kerja Pak Jokowi nanti nih? 2024 ini speknya kira-kira seperti apa? Orang yang berpikir tentang bangsa. Jangan berpikir tentang Pak Jokowi dan tentang dirinya. Berpikir tentang bangsa. Bangsa kita ini seolah-olah sudah ditakdirkan dan kita telah melihat takdir itu. Takdir itu nampak melalui cara kita menangani negara ini. Melalui cara kita berdiplomasi politik. Presiden Jokowi itu belum sempurna, Bung. Karena beliau baru menjadi tokoh sejarah. Baru tokoh sejarah. Di tingkat dunia, bukan di tingkat Jawa loh ya. Mentang-mentang lahir di Solo lalu tokoh sejarah, sejarah Solo ya udah. Sejarah tokoh dunia, tapi beliau belum satu. Harusnya beliau itu juga tokoh mitologis. Kalau tokoh mitologis, lihat aja Bung Karno. Bung Karno tokoh sejarah. Tidak menjadi pertanyaan, tidak, itu jelas sekali. Tapi beliau menjadi tokoh mitologis, dimitoskan beliau itu. Loh, keren apa enggak? Bukan wafat tapi mokso. Nah, itu Gitu kan. Kalau ini jangan. Ini mitologi yang tidak rasional. Kurang rasional. Ada mitologi yang rasional itu, yaitu memberi gelar seseorang. Digelar seseorang seperti Pak Jokowi. Wah, Indonesia ini keren sekali. Orang Amerika terpaksa membungkuk lah ya. Ratu Belanda ya terpaksa ngakoni. Pengakuan ini sama dengan trust kepada Jokowi. Trust bahwa dialah orang yang begitu penting. Apalagi Pak Rusia, Pak Putin, dan Presiden Ukraina ya. Itu aduh. Meskipun beliaulah yang jadi subjeknya persoalan dunia hari ini, tapi Pak Jokowi mendekatinya sedemikian rupa. Penuh apa yang dinamakan Eastern wisdom. Kesenanya muncul. Kearifan timur. Ini dewa, karena itu dewa. Jokowi ada bau-bau macam gitu. Tapi Presiden Jokowi barulah menjadi tokoh sejarah. Belum menjadi tokoh Di mitologi. di bawah Pak Jokowi, Indonesia mendapat kepercayaan Tingkat dunia. Tingkat dunia. Dan semua bukan hanya kagum, tapi terpesona. Kagum itu di dunia ini. Kalau terpesona itu ungkapan duniawi sekaligus bahasa langit sana. Terpesona ya. Memang kagum ya kagum lah. Luar biasa. Ada juga orang yang kurang kerjaan kagum pada Anies. Ya misalnya kayak gitu ya. Agak kurang kerjaan lah itu menurut saya. Diminum Kang, Minum ya. Alhamdulillah.